Melodi di antara kita. Kaluna Arunika, seorang siswi yang duduk di bangku sekolah menengah atas. Ia memiliki rambut keriting yang panjang, tubuh yang tidak terlalu tinggi, dan sepasang mata indah yang dibalut dengan kacamatanya. Kaluna dikenal dengan sosok yang sangat ceria dan mudah bergaul dengan siapapun. Suatu pagi, ia tanpa sengaja bertemu dengan seorang murid laki-laki misterius yang membantunya untuk lolos dari satpam yang berjaga di gerbang sekolah. Sejak kejadian itu, Kaluna merasa berhutang budi. Rasa terima kasihnya perlahan berubah menjadi rasa penasaran hingga membuatnya mulai mendekati laki-laki tersebut. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dekat. Mereka hampir selalu bersama kemanapun mereka pergi. Dari kebersamaan itu, perasaan yang awalnya hanya rasa ingin tahu, perlahan berubah menjadi cinta. Namun, tanpa Kaluna sadari, laki-laki itu menyembunyikan suatu hal besar darinya. Hingga suatu hari, hal yang paling tidak dia inginkan pun terjadi. Sesuatu yang sama sekali tak pernah Kaluna duga. Apa yang akan terjadi dalam kisah mereka? Dan bagaimana kelanjutan dari kisah tersebut? Sebelum memulai kisah mereka, perkenalkan, saya Gedis yang akan menemani kisah mereka selama jalannya cerita ini. Kita akan memulai kisah ini dengan hari-hari yang ringan dan penuh tawa, tentang kebersamaan yang terasa sederhana namun membahagiakan, tentang momen-momen kecil yang mampu membuat dunia terasa lebih hangat. Perlahan, perasaan mulai tumbuh, kebiasaan tercipta, dan kebahagiaan menjadi bagian dari keseharian. Namun, seiring berjalannya waktu, cerita ini tak lagi hanya bicara tentang tawa. Akan ada hal yang tidak terucap, perubahan-perubahan kecil yang nyaris tak disadari, dan kehadiran yang perlahan mulai menghilang. Hingga akhirnya kebahagiaan itu membawa kita pada sebuah kehilangan, dan tawa berganti menjadi sunyi. Pagi itu, suasana di sekitar SMA Aksara Wiyata terlihat lebih ramai dari biasanya. Siswa-siswi berdatangan dari berbagai arah. Tampak seorang siswi di tengah keramaian itu, dengan rambutnya yang keriting panjang dan kacamata bulat. Matanya masih terpaku pada layar ponsel di tangannya. Dialah Kaluna Arunika, sosok ceria yang cukup dikenal karena sifatnya yang sangat ramah. Aduh, udah terlambat. Jam sudah menunjukkan pukul 6.58 pagi. Di kejauhan, tampak satpam sekolah sudah bersiap untuk menutup gerbang. Ayo siswa, masuk cepat, cepat. Masuk. Kaluna tertarik berlari bersama sosok asing itu. Mereka melesat melewati gerbang tepat sebelum ditutup. Beberapa langkah kemudian, Kaluna berhenti. Terima kasih banget ya, kalau nggak ada kamu pasti aku telat. Tunggu dulu, nama kamu siapa? Laki-laki itu sempat berhenti, tapi tak menoleh sedikit pun ke arah Kaluna. Hingga sesaat kemudian, ia melangkah pergi tanpa menjawab. Sejak kejadian singkat itu, rasa penasaran mulai tumbuh di hatinya. Waktu istirahat tiba, kantin SMA Aksara Wiyata dipenuhi suara obrolan, tawa, dan langkah para siswa. Berhadapan dengan sahabatnya, Senara Niskaya, atau yang biasanya panggil dengan Nara. Emang kamu ingat nggak tadi pagi aku hampir telat? Iya, aku ingat. Emangnya kenapa lu? Iya, tadi gerbang sekolah udah mau ditutup. Terus ada tangan laki-laki yang narik aku. Hah? Demi apa? Iya, terus kita beli bareng. Aku langsung ketinggalan sih sama dia. Emangnya kamu nggak sempet nanya namanya? Udah, tapi dia nggak jawab. Kaluna tiba-tiba terdiam. Pandangannya terpaku pada seseorang di sudut kantin. Kaluna menatap laki-laki yang sama dari pagi tadi. Dia duduk sendiri, wajahnya tenang, seolah tak terganggu oleh keramaian di sekitarnya. Nah, itu dia. Hah, siapa? Itu laki-laki tadi yang pagi nolongin aku. Dia yang di pondok itu? Iya, Nak. Kenapa? Aku kenal dia. Namanya Akar Tama. Dia orangnya pendiam banget. Bahkan jarang
Hari-hari berjalan seperti biasa di SMA Aksara Wiyata. Namun, bagi Kak Luna ada sesuatu yang berbeda. Ia jadi lebih sering mencari tahu tentang Atar, mendengar namanya disebut, dan tanpa sadar lebih peka pada keberadaannya. Sampai suatu hari mereka benar-benar bertemu tanpa sengaja di sudut koridor sekolah. Hai, aku mau telepon di sekolah loh. Kita belum sempat kenalan. Nama aku Kalina. Atar. Aku belum pernah lihat kamu sebelumnya, tapi semenjak kejadian itu aku jadi sering lihat kamu. Mungkin kebetulan. Bisa jadi, tapi aku senang dengan kebetulan itu. Atar tak menjawab, namun langkahnya perlahan melambat menyesuaikan dengan langkah bibir Kaluna. Kadang Kaluna tanpa sengaja terfokus pada earphone yang terpasang di telinga milik Atar. Kamu suka dengerin musik ya? Suka Suka dengerin atau buat? buat. Biasanya buat musik tentang apa? Hal-hal yang aku suka. Sejak obrolan singkat itu, mereka mulai berteman. Atar masih menyimpan jarak, namun Kak Luna terus hadir dengan caranya yang ceria, seolah ingin mengisi ruang-ruang sunyi di sekitarnya. Ketertarikan mereka pada musik membuat mereka semakin dekat. Siang itu suasana kelas terasa sedikit lebih lega. Beberapa siswa masih berbincang pelan. Sebagian lain sibuk dengan ponsel dan buku mereka. Kaluna duduk di bangkunya bersama temannya, Tara dan Rani. Wajah mereka terlihat lebih hidup dari biasanya. Senyumnya sering muncul tanpa ia sadari. Kenapa sih akhir-akhir ini kamu kelihatan agak beda? Iya, dari tadi aku perhatiin kamu senyum sendiri terus. Kalau nggak baca buku senyum, lagi ngomong juga senyum. Iya, apa sih kalian? Juga aku biasa aja tahu. Enggak, serius. Biasanya kamu ceria, tapi kali ini cerianya beda. Kayak lagi mikir sesuatu. Iya, kayak lagi kepikiran seseorang. Aku ketemu seseorang tadi pagi. Demi apa? Kenapa dia cerita? Sejak kapan kamu jadi misterius ini? Baru sih, memang dia Atta. Dia orangnya pendiam banget. Tapi dia buat aku tertarik sama dia. Hah? Atta yang waktu itu? Iya, dia nak. Aku belum pernah ngerasain kayak gini sebelumnya. Tapi semenjak itu aku jadi tertarik sama dia. Jadi pengen tahu dia lebih jauh. Itu tandanya kamu jatuh cinta, Mungkin. Ruang kelas yang sederhana, seorang Kaluna berubah menjadi pengakuan paling jujur. Pengakuan paling jujur tentang perasaan yang baru sungguh di hatinya. Sejak hari itu, kebersamaan Kak Luna dan Atar semakin terlihat di lorong sekolah, di perpustakaan, bahkan di bawah tangga kelas. Mereka mulai terbiasa berjalan berdampingan. Tanpa disadari, Atar lebih sering menemani Kak Luna kemanapun itu. Perubahan itu bukan hanya disadari Kak Luna, orang-orang di sekitarnya pun mulai menyadarinya. Jam istirahat hampir usai. Di dalam kelas, Atar sudah berdiri seolah hendak keluar lebih dahulu. Mana lo kebetulan informasi ketemu Kaluna lah. Aku deh catapan kayak gini. Biasanya lu sering banget nungguinnya. Bahkan kemarin gue lihat tuh ke perpustakaan, seorang Atar ke perpustakaan fisik. Hati-hati Tar, jangan sampai jatuh. Terlalu suka. Kayaknya udah Atar langsung melangkah berdiri saja, meninggalkan langkah dan damai di dalam kelas. Kata-kata yang barusan membuat mereka terdiam. Senyum meledek di wajah mereka perlahan memudar, berganti dengan raut terkejut
Bel sekolah kembali berbunyi, menandakan jam pelajaran terakhir telah usai. Siswa-siswi mulai keluar kelas, suara tawa dan langkah kaki memenuhi lorong. Atar berdiri di depan kelasnya. Dari kejauhan, Kaluna terlihat berjalan bersama teman-temannya. Tanpa sadar, Atar memperhatikannya lebih lama dari yang ia kira. Ini kalian duluan aja. Hai, kamu belum pulang? Buat aku. Mana? Atar tidak menjawab, ia hanya berbalik dan mulai melangkah. Kaluna sempat terdiam sesaat, dipenuhi rasa bingung. Sebelum akhirnya menyusul, mereka berjalan melewati lorong. Sampai akhirnya berhenti di sudut taman sekolah. Luna, Ya. Luna, Ya. aku orang ini susah dekat sama siapapun. Aku terbiasa sendiri, tapi tidak akan. Aku juga tahu Luna, aku gak tahu ini akan kemana. Aku juga gak tahu bisa jadi apa kamu. Aku gak bisa kamu jadi apa-apa, cukup diri kamu sendiri aja. Aku cuma mau kamu ada di samping aku terus kalau kamu mau. Kalau aku terus jalani hari ini bareng kamu, Aku mau. Tidak ada janji besar, tidak ada suara, hanya dua senyum yang ada di waktu yang sama. Di sudut taman sederhana itu, Atar dan Kaluna memiliki mulai perlahan, jujur, dan apa adanya. Pagi itu, SMA Aksara Wiyata ramai seperti biasanya. Kaluna berlari kecil sambil melihat jam tangannya. Napasnya sedikit terengah. Masih berjalan dengan santai di sampingnya, sesekali melirik Kaluna sambil tersenyum. 7 lewat, 7 kurang, Atta, gitu keluar. tenang, ada aku di sini. Ayo, buang. Masuk cepat. Kemana buang? Tahu nggak? Kamu lagi gitu ya? Maaf, Pak. Lain kali, sekolah itu lebih pagi. Sekolah itu bukan jam kerja. Ini udah jam berapa ini? Belum jam 7 Pak, masih kurang 1 menit lagi. Masuk, masuk. Cepet. Kita ngomong. Tenang, aku udah bilang tenang, ada aku di sini. Biasanya aku telat sendirian, sekarang ada kamu di sini. Bener ya kata orang?
hanya tersenyum mendengar perkataan Kak Luna. Ada perasaan hangat yang diam-diam menyelinap di dadanya. Terselip perasaan aneh yang familiar, tawa kecil, langkah terburu, dan detak yang tidak tenang itu mengingatkan pada pertemuan pertama mereka. Sebuah dejavu yang kini terasa berbeda, karena kali ini mereka tak lagi sendiri. Bel pulang baru saja berbunyi. Beberapa siswa sudah mulai meninggalkan kelas mereka. Atar berdiri di depan kelas Kak Luna sambil menyampirkan tas di satu bahu, menunggu. Tak lama, Kak Luna muncul dari balik pintu kelas. Wajahnya langsung berubah cerah saat melihat Atar. Hai, gimana harinya? Capek sih, tapi ada lucunya juga. Luna mulai bercerita tentang hal-hal kecil yang mengisi harinya. Atar tak banyak bicara, ia hanya mendengarkan, sekali tersenyum, menoleh ke arahnya, seolah cukup melihatnya bercerita dengan mata berbedanya itu. Nanti kalau udah lulus, kamu mau kemana? Mana pun, antar sama kamu. Kemanapun. Iya, kalau kamu. Aku mau kuliah, terus kerjain tempat aku mau. Terus kalau aku capek, ada kamu tempat aku pulang. Kalau gitu, aku ini tidak akan cuma kamu pulang. Mimpi-mimpi itu belum punya bentuk, tapi di antara tawa kecil dan tatapan yang tak lagi canggung, bagi mereka, berjalan dan bertumbuh bersama pun sudah cukup. Hari-hari setelahnya mulai berubah. Di sela kebersamaan itu, ada momen-momen kecil yang tak pernah benar-benar dibahas. Jarak kecil mulai hadir di antara mereka, dan tak semua hari berjalan sehangat biasanya. Hingga pada suatu sore, dari kejauhan, Kak Luna melihat Atar bersama dengan seorang siswi, Bella. Luna, Bella ngasih aku ke kamu. mana titipan? Aku dari tadi nyariin kamu, aku pikir kamu sendirian. Maaf, aku tidak tahu kalau kamu nyariin. Aku balik kelas dulu ya. Kak Luna pergi meninggalkan Atar begitu saja. Atar ingin menahannya, menjelaskan, namun tidak ada kata yang keluar. Sejak saat itu, di hati Kak Luna tersimpankannya yang memenuhinya. Hari-hari setelah itu tidak lagi sepenuhnya sama. Kak Luna masih berjalan di lorong yang sama, duduk di bangku yang sama, tertawa bersama dengan orang-orang yang sama. Tapi di dalam dirinya ada ruang yang mulai diisi curiga, dan tanpa disadari, jarak itu perlahan tumbuh. Kenapa sih belakangan ini kamu kelihatan beda banget? Ya, biasanya kamu istirahat paling rame, tapi kali ini malah bengong. Tadi siang aku lihat Atar sama Bella. Bella ngasih aku. Terus aku nggak dengar mereka ngomong apa. Tapi cara Atar terima aku itu, terus cara Bella ngasih aku itu tuh rasanya beda banget. Kamu curiganya sendiri. Kamu
dinyanyikan oleh Cindy. Lagu itu seharusnya membakar semangat, namun bagi Kaluna, setiap liriknya justru menjadi seperti pedang yang mematikan luka. Bukan kemarahan yang tumbuh di hati Kaluna, melainkan ketakutan, kehilangan, takut dikhianati. Sore hari mulai tiba, matahari tak lagi terik, dan angin bergerak pelan melewati taman kecil di dekat lapangan. Beberapa siswa sudah pulang, sebagian lain masih berjalan menuju gerbang. Suasananya tidak lagi ramai, tapi juga belum benar-benar sepi. Karena Iya. aku dari tadi merhatiin kamu. Kamu sendirian aja. Kamu kelihatan berbeda. Kamu yang biasanya selalu bersuara, tapi kamu kali ini sunyi. Lagi capek aja. Kalau kamu capek, kamu pasti bakal tetap di sini. Emang ini enggak? Aku tahu. Aku nggak tahu kamu punya masalah apa. Cuman kalau kamu ada apa-apa, ketemu kita, aku siapa? Jadi teman cerita yang baik buat kamu. Kan paling kenal. Nih, pegang dulu aja. Tangan kamu udah mulai nggak ada keinginan. Aku Asena. Aku tahu. Aku tahu. Mereka duduk berdua di bangku taman. Arsen banyak bicara, sekali bercanda pelan, menuju sekitar mereka, membuat Kaluna menoleh dan akhirnya tersenyum kecil. Percakapan mereka ringan tentang hal-hal sepele, namun cukup untuk memecah sunyi yang sejak tadi mengelilingi Kaluna. Beberapa langkah di sana di balik pilar koridor, Atar berdiri memperhatikan. Ia tak mendekat, hanya menatap jarak di antara mereka. Atar tetap diam, tatapannya tak lepas sedikit pun dari Kaluna. Ia melihat cara Kaluna tertawa, cara suasana sekitarnya kembali hidup. Dan meski dadanya terasa penuh, ia membiarkan senyum itu tinggal, karena jauh dalam dirinya itulah yang ia inginkan. Kalunanya tidak sendiri. Beberapa minggu terakhir, Kaluna selalu menghabiskan waktunya bersama Arsen. Di sisi lain, pertemuannya dengan Atar semakin jarang. Pesan sering tak terbalas, janji-janji yang tertunda, bahkan Atar yang semakin jarang terlihat di lingkungan sekolah. Hingga sore itu, Kaluna menunggu dengan perasaan yang sejak lama terasa menggantung. Kamu dari mana aja? Kenapa kalian coba ketemu kamu? Chat aku aja nggak mau banget. Kita perlu ngomong ya. Ngomong apa, Kak? Kita cukup sampai di sini aja. Maksud kamu apa? Aku capek. Aku nggak bisa meneruskan hubungan ini lagi. Capek. Kita aja udah jarang ngobrol sekarang. Aku nggak bisa jelasin. Aku salah apa, Kak? Kamu nggak salah Luna. Aku aja yang udah nggak sanggup. Kalau kamu pergi sekarang, aku nggak ngerti lagi sama kamu. Maaf Luna. Atas! Tak ada penjelasan panjang, tak ada pertengkaran, hanya jarak yang selama ini tumbuh diam-diam, dan satu keputusan yang akhirnya tidak bersambung. Sejak perpisahan mereka hari itu, Atar benar-benar menghilang dari pandangan Kaluna. Bangku yang biasa ia tempati kosong, nomornya sudah tak lagi aktif. Namanya masih disebut, namun sosoknya tak pernah lagi terlihat. Kaluna merasa seperti ada sesuatu yang aneh. Ia pun mencari Atar ke segala tempat. Kamu lihat Atar nggak? Iya, Lu enak biasanya sama dia. gua aja berjarang lihat akal. Gua jarang lihat anak sekolah. Dia mau nggak pernah cerita sama kalian. Dia bukan tipe orang yang suka cerita. Dia biasanya nyimpen semua sendiri. Udah deh, makasih. Kaluna terus mencari ke setiap sudut sekolah, ke setiap wajah yang ia kenal, namun tak ada yang benar-benar tahu. Dan ketidaktahuan itu membuatnya semakin gelisah. Kamu
sendirian. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the seventh lesson. Aku sama dia putus. Lalu dia ngejelasin apa ke kamu. Atau nggak mau kondisi dia itu nggak kenal dia. Atta juga minta aku dekat sama kamu. Kamu apa? Lari setelah dia baca hasil diagnosisnya, dia nemuin aku, dia tahu aku suka sama kamu. Dia bilang kalau kamu akan sendirian, dia nggak mau kamu jatuh cinta terlalu lama. Dia minta aku nemenin kamu selama dia nggak ada, dan aku bikin kamu tetap ketawa. Biar kalau dia nggak ada, kamu nggak akan merasa kesepian. Terus sekarang dia di mana? Aku ketemu dia. Aku antar. Untuk pertama kalinya sejak perpisahan itu, Kaluna melangkah bukan dengan kemirisan, melainkan dengan keadaan yang menyesal. Kesedihan, penyesalan, dan rindu semua menjadi satu. Ia tak lagi mencari jawaban. Ia hanya ingin menemui orang yang selama ini ia salah pahami. Langkah kaki bergerak pelan, lalu rasa sakit memenuhi udara. Kaluna berhenti di depan sebuah pintu. Dia ada di sini. Kamu masuk aja Luna, ntar aku turun di sini. Makasih Arsen, kamu pulang aja. Arsen menuruti perkataan Kaluna. Ia akhirnya pergi, meninggalkan Kaluna sendirian di sana. Tangannya berangkat ingin mengetuk. Saat kemudian ia ragu, sampai akhirnya ia menarik nafas, mengetuk. Kaluna membuka pintu, perlahan masuk. Dia melihat Atta terbaring ranjang, wajahnya jauh lebih pucat dari yang terakhir ia ingat. Tangannya memegang sebuah buku dan kemudian menoleh ke arahnya. Aku pernah bilang kamu kayak gini.
serba putih itu, tidak ada teriakan, tidak ada drama, hanya keheningan yang perlahan mengerti. Dan di sana, di antara cahaya pagi dan napas yang tak lagi kembali, Kak Luna belajar satu hal, bahwa mencintai tidak selalu memiliki waktu yang panjang. Kadang, ia hanya berarti menemani sampai akhir. Selesai.